orang yang dari jamaah itu ya benar-benar itba Nabi, itba Rasul. Nggih, mengikuti Kalau Nabi dan juga mengikuti Rasul. Rasul itu tidak jamaah senajan to ngaku sedina ping 50. Gitu loh. Begitu. Aku jamaah. Tapi nek langkahmu, perbuatanmu, ibadahmu tidak jamaah itu ya enggak ketemu ini tetap enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di channel kesayangan kita, Kawan Hijrah Blitar. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Muryani dan juga Mas Brian sowan ke rumah kita. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema pada kesempatan kali ini, yaitu tentang yang lagi viral, yaitu tentang kunut-kunut yang diijtihadi oleh Keimaman Pusat. Nah, ini diduga ijtihad itu dilontarkan di daerah Majenang dan juga sekitarnya. Nah, ngapunten Pak Mur, di sini saya mau bertanya, apakah ijtihad kunut itu sudah ada sejak zaman dulu? Apakah hanya muncul di akhir-akhir ini saja? Kalau ijtihad kunut itu dulu saya masih awal-awal, belum aktif di yang itu, saya cuma mendengar saja itu waktu zaman lama itu ada ijtihad, cuma saya masih belum menjadi jamaah yang sentral itu sih, masih elok-elok bawang, artinya belum menjadi pengurus. Itu kurang lebihnya tahun berapa Pak Mur? Tahunnya ya sekitar 92-93. Waktu itu keimaman masih Bapak siapa? Pak Dohir. Mas Bapak Dohir ya? Kalau nggak salah tuh, mungkin ya, kalau seingat saya itu. Berarti insya Allah dulu itu juga ada berarti ya ijtihad kunut untuk mengkunuti jamaah yang keluar seperti itu, atau geger-gegeran yang menggegeri jamaah? Ya ada, tapi tidak ada dasar yang kuat dengan ilmu anak. Artinya dasar untuk ijtihad itu bukan keilmuan ataupun dendam, menurut saya gitu. Iya. Dasarnya itu dendam, karena kalau dilihat dari kunut yang dilakukan Nabi, itu ulama-ulama kita dikirim di Taif itu dibunuh itu berapa tuh, itu kalau sekelas itu ya mungkin mana ada tuh mubalek yang dibunuh, enggak ada kan itu. Iya. Atas dasar apa? Mungkin dari pengalamannya jenengan di waktu di Jokam di Islam Jamaah itu kok sampai pusat itu mengeluarkan kunut itu seperti apa? Itu kalau menurut analisa saya itu dasarnya itu dendam dan hasad. Nanti kedendaman di hatinya itu dan kebencian, sehingga rasa ingin orang-orang yang dijerah itu mendapatkan musibah, mendapat celaka itu rasanya dia ingin sekali. Iya. Saking berdini rasa keinginan kanca-kanca hijrah itu deblek, kanca-kanca hijrah itu terkena musibah, itu akhirnya muncullah. Jadi ini kunut itu berangkatnya dari rasa dengki. Iya. Berarti setiap kali ada orang yang berpengaruh ibaratnya terus keluar dari Jokam itu akhirnya dikunuti seperti iya itu ya di situ lah. Sebenarnya kalau kita betul-betul hati itu lillah karena Allah, itu orang keluar itu memang merugikan apa di zaman. ya. Kan kalau dipikir kan oke semua itu kan enteng urusannya, nggak berat itu kalau dipikir itu lillah ya. Tapi kalau mungkin tidak lillah karena ada ekonomi di situ, mulai kakean semua tuh duit. Uangnya berkurang ya. Di situ masalahnya, sehingga munculnya itu dengki di situ. Akhirnya munculkah ijtihad kunut. Yang di ijtihad itu orang-orang yang taklid buta. Ini bener apa kleru, dasar apa sehingga ngurus, pokoknya imame bilang ikut masuk parane ning kesesatan. Di situ. Ya, kalau jamaah biasa itu kan sadar mau taat lah Pak Mur ya. Iya. Makanya
orang yang taat, orang yang ibadahnya tekun itu kalau tidak diilmoni itu rawan sekali diakusi, rawan kali disesatkan. Itu juga kan tidak imbang menggunakan jurus. Misalkan jurus la Islama itu kan dari Umar ya. Iya. Itu semua ditonjol-tonjolkan. Lah, yang jenenge cari surga dan neraka itu man arda dunya falidu. Ini juga dari Umar. Tapi malah bilangnya jamaah ora butuh wong pinter. Iya. Butuh wong manut. Iya, wong manut ya. Padha-padha hadis Umar kan menggunakannya kok Iya. enggak imbang ya. Itu. Lucunya. Umar bilang itu ingin cari dunia dengan ilmu, akhirat juga dengan ilmu. Juga bilangnya ya itu jamaah gak butuh wong pinter. Butuh wong sing kena dihabisi. Terus kalau untuk masalah masa keluarnya Ustadz Mauludin itu, Pak Amr kan masih di dalam kan? Oh iya, masih di dalam saya. Itu apakah juga ada ijtihad kunut? Kayaknya enggak, tetapi cuma gimana ya? Itu di forum-forum di pengajian-pengajian itu biasanya harusnya itu di situ kalau Allah Rasul malah itu menjadi tempat untuk ngerasani ya gibah masal ya menghakimi wah Mauludin gini-gini. Sebenarnya saya tuh waktu itu nggak kenal sama sekali Mauludin sapa seorang urusan kalau aku kowe mutu akhirah rugi nggak ada urusan, tapi begitu muncul di mimbar-mimbar tuh kasar perasaan Mauludin saya tuh menjadi tidak nyaman. Kok piye kok jamaah kok malah ngene iki jane iki ten agama kok gitu. Sampai itu saya tuh berpikir saya kira saya akan karena masih mendapatkan porsi nasihat jadi di kelompok-kelompok di desa daerah itu saya sampaikan itu ojo ngerasani betapapun kita siapapun dia Mauludin ini sapa aku ndak ngerti seburuk apapun seandainya itu bener tapi ngerasani tetap salah itu ndak ada dalil bener nih ngerasani mergo apa mergo menentang jamaah ndak ada dalilnya ndak ada meskipun sejelek apapun katanya orang itu merusak jamaah. Iya. Oke lah, misalkan Pak Mauludin, Pak Khalil dan tiga syekh itu oke benar-benar merusak jamaah, umum benar-benar. Tidak ada hak kita untuk ngerasani mereka. Itu nggak bener nih, rasanya paling nggak bener nih. Apalagi Ustadz Mauludin, Pak Khalil dan sebagainya itu menakni jamaah ben jong liwat atau itu kan sudah kadoan, maksudnya kenemenan lah saja nih. Bisa aja uteknya kan terlalu kasar ya. Yeah. Otaknya bisa berpikir sedikit saja. Itu sebenarnya tahu, wah agama kok rasani ini kok berturut-turut. Begitu saya tuh dulu gampang lawan rasani. Saya udah dengar itu nggak nyaman. Kedua Mauludin rasani itu wah kondisi. Sampai saya juga menentang langsung. Apalagi saya kalau ini wah masya Allah. Akhirnya mimbar-mimbar di dalam jamaah itu isinya enggak Allah Rasul. Enggak ngaji lagi ya Pak Mur akhirnya. Kalau enggak ngaji orang enggak ngaji itu yang istilahnya sekolah Allah Rasul. Itu. Malah kalau Allah enggak tinggo sing tinggo kola imam. Turbo susah. Itu pas waktu Ustadz Mauludin keluar itu apakah juga ada ijtihad enggak boleh tabayun? Enggak, ya ada. Ada. Saya ada dengar itu. Tapi ya waktu itu saya karena tidak istilahnya di YouTube itu nggak begitu kuat ya. Ya belum ada media lah ya Pak. Media itu kan belum begitu. Saya cuma cross-check saja. Bahkan saya berusaha mendapatkan nomor teleponnya tapi nggak ketemu. Akhirnya juga nggak ketemu juga. Untuk Pak Khalil ini saya ya berusaha itu cari informasi dan di di internet itu informasi dari banyak pihak juga. Kalau zaman sekarang itu wong-wong sih nggak dapatkan informasi ya bener-bener mendul. Iya. Logika itu pada saat ini loh ya. Itu sampai nggak ngerti aku Pak enggak itu betul-betul wong sing tertutup hatinya. Nah, ketika Ustadz Khalil dan kawan-kawan ini dikeluarkan, ini apakah Bapak Muryani ini juga bertabayun ke beliau, ke Syekh Khalil dan teman-teman? Saya tabayun langsung tidak. Saya mengambil ke kajian-kajiannya kita dengarkan, kemudian kita perbandingkan dengan kajian-kajian dari sunnah yang lain, dari Firanda, dari Polri, dari Salama, dari Abdul Jawas yang ngomong gitu itu bagus sekali itu. Itu saya perbanding-bandingkan, oh ternyata letak
penyimpangan di sini. Kenapa kita kawan 30 tahun saya lebih pada tahu ya. Saya itu. Sekarang begitu keluar masalah kok goblok ya ini gitu. Tapi kan memang di jamaah kan di JTHT nggak boleh mendengarkan nasihat dari ustadz-ustadz selain dari jamaah. Justru nasihat itulah istilahnya bukti penyimpangan. Kenapa? Tabayun itu diperintah. Tabayun itu diperintah. Itu ada informasi fa'in jauh fasilun binabain fatabayanu itu perintah Allah. Iya. Dan perintah Rasul juga memerintahkan itu. Apa enak sing kalau dijukam kan mesti tetap ya fa'inah asal hati-hati kok kita udah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya sebelum hadis itu dari Rasul. Tapi nyatanya itu mbak berak-berak tok di Sampul ya. Jadi kalau tiap ngaji itu mesti hati ulah Rasul atau Iya. itu uli amri. Nah itu nanti yang Allah dan Rasul itu nggak dijelaskan. Sing dolek utek ya sing atiul amri ku akhirnya imam musuh. Akhirnya kalau imamnya nabrak ijtihadnya atau nabrak kalau Allah Rasul nggak diurus. Disitulah kesalahannya di situ. Tapi bacanya tetap ngaji ya. Quran hadis jamaah. Itu. Padahal itu menurut saya sudah nggak jamaah itu. Orang yang dari jamaah itu ya benar-benar itba Nabi, itba Rasul. Mengikuti Nabi dan juga Rasul. Kalau Rasul itu tidak jamaah senajan to ngaku sedina ping 50. Gitu loh. Aku jamaah. Tapi nek langkahmu, perbuatanmu, ibadahmu tidak jamaah itu ya enggak ketemu, ini tetap enggak jamaah. Jadi orang itu jamaah dan tidak jamaah itu tidak berdasarkan pengakuan. Tapi perbuatan ibadahnya itu sesuai dengan Allah Rasul tidak. Lha tudung ora jamaah, ora jamaah. Lha sing jarene jamaah iki apa sampe ndak mudeng. Anu kalau kamu enggak mudeng jamaah. Ya jamaah kita ini. Jane lho enggak perlu jamaah seperti kita ini. Iya, beramir berbeat dan taat itu. Nah, disitulah kesalahannya. Itu saya cross check tabayun dari balik kelompok desa sampai daerah sampai kiai daerah sekalian itu Blitar itu. Ya. Itu di depan saya nyuruh saya kendak kendu. Itu kalau ada yang tidak nyaman dengan kata-kata silakan diketemukan ulang juga boleh itu. Iya. Monggo ketemu ulang. Siapa tahu lihat video ini ya. Siapa tahu melihat video ini nanti saya. Kita kalau ketemu sama mantan ketemu sama Jokam itu ya kita ya ngobrol santai-santai saja ya Pak Mudo. Iya. Itu loh. Makanya mengatakan murni. Itu sampai Pak Yai Desa di depan saya hingga bunyi. Itu. Man amalan laisa alaihi amruna faurat. Itu jamaah kabeh apa sampai kan Jabril Rame apa kabeh. Tapi ini ya apa kabeh. Tapi nek ditantek ki amalan iki nabi nglakoni ora. Contohnya saja itu persenan. Itu seandainya zaman Nabi atau Umar bin Khattab itu belum menarik persenan sebagaimana Jokam sekarang itu. Umar bin Khattab loh menguasai 2/3 dunia. Lho tenan ki kerajaane Umar bin Khattab itu temulan emas. Iya. Dengan apa itu Isron kuwi. Iya lah. Kerajaan Umar itu tertutup Isron gara-gara ijtihad itu loh. Seandainya itu di Umar bin Khattab melakukan Isron sebagaimana Jokam. Duh, Masya Allah. Itu. Musibah itu yang paling berat. Itu musibah agama. Sampai kena musibah dunia. Paling ya cara tabrakan mesti nek ditugel-tugel, ya. Itu paling itu rugine tuh. Tapi nek jeneng musibah agama sama donya ya rugi, akhirat ya rugi. Itu loh. Jadi nyatane dunyane ya di konstor. Gitu. Akhirnya siapa yang jamin kamu masuk surga? Wong jamaah piye Bapak Imam ndak sing muncul. Mubaliknya meninggal itu loh. Mestinya posisi dalam tugas itu dapat apa itu apresiasi dari pusat atau dari pengurusnya. Enggak itu malah di bakul donat. Iya. Iya. Itulah. Terus kamu harus ridho nrimo mubalik yang meninggal itu harus ridho nrimo didadekne bakul donat. Itu harus sabar. Tapi kan memang kalau di jamaah itu kan
nasihatnya itu kan diramut seperti itu ya Pak Mur. Itu apakah ya benar-benar diramut? Ya, itu kan istilahnya doktrin. Sebenarnya diramut itu supaya dia manut. Kalau dia sudah manut itu dia harus ngatur, akan diremot ya. Kalau dia dikanut, kamu kita diremot, akhirnya manut. Nah, setelah manut diremot. Rambut melayani ngeremot. Ya, bawa ke sana. Iya. Jadi kiprah jadi ibadah, salah juga itu. Kemarin doktrin kiprah jadi ibadah itu. Konsak derma itu ya, itu bentuk-bentuk doktrin itu. Kudur ridho nerimo. Itu penekannya kan bukan Allah Rasul, dengan imami. Senajan to deblek, senajan dadi kaset. Itu enggak. Itu doktrin ya, perkara saya nabi yo. Ana senajan to dadi kaset enggak jenis doktrin. Yang di Quran tidak ada doktrin supaya orang-orang itu betul-betul manut. Setelah manut, dikabarin ini, padahal itu penyimpangan. Makanya orang-orang yang ibadahnya tekun, orang yang solid tapi tidak berilmu rawan ditipu. Yang nggak bisa ditipu itu wong pinter. Makanya jamaah butuh wong pinter, butuh wong manut. Oh nggih. Tayyib. Pak Mur ini minta sedikit nasihat lah untuk teman-teman kita yang masih ada di dalam dan juga teman-teman yang masih bunglon tidak berani untuk keluar. Ini mungkin ada sepatah kata atau dua kata, monggo. Ya, saudara-saudara yang masih di Sukam, kita semua teman-teman yang hijrah itu tidak merasakan sebagaimana yang kamu doktrinkan. Wong sing metu ki deblek, wong sing metu itu enggak sama sekali. Itu kita tuh ekonomi itu tetap Allah yang menjamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Semua yang di bumi itu Allah yang memberikan rezeki, bukan kalian, bukan kamu siapa, bukan Jokam, bukan. Itu. Lu kafir wong sing gak itu sikil-sikil sak pirang-pirang. Doktrinmu itu salah betul. Paham itu salah. Kita tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi monggo ibadah yang Anda lakukan itu tidak pas. Saya bisa buktikan. Sampai semua kalau nggak nyaman dengan kata-kata saya boleh, oke lah. Bisa telepon nomor saya itu waktu itu ada gambar saya itu nggak saya ganti, tetap di hati saya itu wajah saya tampil itu, silahkan. Itulah kebenaran itu tidak butuh kebohongan. Untuk mempertahankan kebenaran itu tidak membutuhkan patonah, bitonah apa itu. Itu dulu. Nah, untuk kebenaran itu disampaikan kepada kalayak. Oh, aku belum duwe imam. Sampai semua enggak beat ning ngene imamku mati mlebu neraka sampai nanti. Itu kalau itu memang benar. Nah, dipujai dengan ilmu. Lo mengatakan itu yang paling benar itu duwe imam, takoni imamun itu malah ndak duwe, malah kon gelek. Itu sebuah itu paham yang jauh dari keluar dari tempat situ, cari ilmu. Betapapun yang kamu merasa pinter itu loh, kamu merasa paling benar itu loh, itu adalah kebodohan. Kenapa? Orang yang bodoh itu orang yang merasa pinter. Disitulah. Makanya cari ilmu. Ilmu nih di jamaah ini aku apa ngetepal. 30 tahun di situ aku apa melangkahi seperti Israel supaya wong jalan di tempat. 30 tahun di sekui ya di situ. Saya begitu keluar, oh ternyata ada tahu. Harus tahu kita. Banyak yang sebenarnya kita nanti kalau kamu sudah cari ilmu keluar akan muncul di hatimu bahwa saya merasa bodoh. Kalau kamu nanti tahu ilmu-ilmu yang di sana dan luas dan kamu mendapatkan dan cari, kamu akan tahu bahwa kamu selama ini ditipu. Maka mari buka hatimu, buka wawasan berpikirmu, waktu dan kesempatanmu masih ada kesempatan. Dan ini kalau kamu tidak ambil, sudah itu berarti memang derajatmu sampai di situ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.